Maaf kak, aku ambil waktu sebentar ya. Dengan kakak siapa, sorry? Oke, nama aku Ebenezer dari Global Business Marketing B25. Oh, B25. Sebelumnya aku mau nanya nih, di sini ada apa sih kak? Usaha apa yang kakak buat atau kayak yang kakak jalanin sekarang? Oke, di sini kita jualan es krim goreng, Frat es krim. Nama brandnya itu Brimi. Oh, sorry. Oke, aku langsung aja kayak. Oke. Apa alasan kakak untuk membuat produk ini? Oke, alasan pertama kita sebetulnya pertama dari teman. Teman itu dulu punya jualan kayak gini juga di Serpong pokoknya. Itu kayak lumayan menarik lah. Terus akhirnya aku coba tanya, aku coba amat-amatin produknya. Terus aku coba modifikasi. Dan ternyata hasil dari expert-expert yang ada di Binus ini jauh lebih memuaskan ini punya aku. Jadi salah satu itu yang bikin aku alasan utama aku mau bawa produk ini ke Binus. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya aku mau nanya nih kak, menurut kakak ini masalah atau kekurangan yang dialami terkait produk ini apa aja? Oke, sebetulnya masalah utamanya paling kelihatan itu dari produk. Jadi produknya itu kan kita pakai es krim, terus ada roti, terus atasnya itu kita kasih tepung. Nah itu sebetulnya atasnya nggak ada masalah, tapi di es krimnya itu dia tuh kayak sering jebol gitu lah, karena cair es krimnya. Itu yang buat kita harus prepare waktu, harus prepare alat yang bikin harus tetap es krim itu harus tetap keras di dalam. Oh, jadi ada leakingnya gitu? Iya, ya? ada leakingnya, betul. Oke, selanjutnya nih kayak produk kakak ini kayak memiliki kayak fungsi atau kayak apa sih kak buat dari yang unik dari produk Diferensiasinya? Iya, diferensiasinya. Oke, diferensiasinya itu pasti pertama yang aku temuin itu banyak roti itu yang banyak es krim yang cuma dibungkus roti doang. Kan pasti kan kita jarang dengarkan es krim goreng gitu. Nah itu yang bikin, terutama yang pengen bikin aku itu es krim goreng itu. Jadi salah satu hal utama yang pengen kita naikin itu ya es krim gorengnya itu. Jadi kalau orang tawarin es krim goreng, kok es krim digoreng gitu kan? Iya, biasanya kan dingin gitu kayak. Ini bahan bakunya tuh apa aja sih kayak yang dibutuhkan untuk membuat ini tuh? Udah pasti es krim, roti, terus tepung, telur, terus tepung yang di atas lagi tepung panir gitu. Terus terakhir alat-alat sisanya. Oke kak, itu sekian aja dari interview dari aku. Oke, makasih banyak ya kak atas waktunya. Sebelumnya kenalkan, nama saya Jelvia. Saya mau tanya apa nama produk dari kakak? Kita menjual produk Exocel. Itu sabun yang ada cangkang telurnya. Sabun yang dari cangkang telur. Ada cangkang telurnya dicampur dengan cangkang telur. Oke. Terus yang kedua, apa alasan kakak membuat produk ini? Apakah terinspirasi atau ada pengalaman sebelumnya atau ada alasan lain? Karena alasan itu cangkang telur itu merupakan salah satu limbah yang banyak. Jadi diolah menjadi sabun yang bisa digunakan untuk mengangkat kulit mati kita. Kemudian menurut kakak masalah atau kekurangan apa yang dialami terkait produk ini? Masalahnya sih masih banyak di trial dan errornya pas membuat sabunnya. Ya. Kemudian kelebihan dari produk kakak ini apa? Bisa mengurangi sampah limbah telur, cangkang telur. Kemudian bahan baku dan pihak apa saja yang dibutuhkan kakak dalam membuat produk ini? Bahan baku dan pihak apa saja yang kakak ajak kerjasama? Kita sih bisa bekerja sama dengan perhotelan untuk mengolah sampah limbah cangkang telur mereka dan menjual kembali sabunnya untuk menggunakan oleh tamu hotel. Kalau bahan bakunya apa saja kak? Ini ada soap base, ada cangkang telur dan ada pewanginya. Oke. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kak. Ini mau interview entrepreneur. Nah, di sini sebelumnya aku mau nanya nama produknya apa ya yang dijual? Jadi nama produk kita itu Vegan Pen. Vegan Pen itu pastry, namanya sosis brut yang seharusnya isinya daging, kita ganti jadi plant based, jadi isinya itu tempe sama tahu.
Buat alasan kakak membuat produk ini tuh terinspirasi dari mana sih kira-kira idenya? Idenya sih kita mau bikin cemilan yang plant based ya, yang terus kita juga mau mengangkat produsen lokal seperti produsen tempe dan tahu. Menurut kakak nih masalah apa sih yang sebenarnya kakak dapat sehingga kakak bisa dapat ide entre ini gitu? Masalahnya sih mengurangi ini aja sih, penggunaan daging hewani ya. Kita jadi lebih memanfaatkan plant-based. Kira-kira kelebihan apa dari produk kakak gitu? Produk kita yang pasti lebih murah dibanding sosis brut yang isinya daging. Terus untuk rasa juga nggak begitu Kakak beda. rasain gitu ya. Untuk bahan bakunya ada apa aja kira-kira yang? Bahan baku utamanya sih ya itu sih cuma tempe dan tahu dan ditambah bumbu-bumbu aja. Makasih Kak buat Ya. waktunya. Kak, maaf mengganggu waktunya, aku izin wawancara sekalian tanya-tanya seputar produk kakak hari ini. Jadi sebelumnya nama kakak siapa? Oke, halo, aku Fania dari grup Creamy Dreamy. Kami jualan es krim. Nah, nama produknya berarti kan Creamy Dreamy. Iya. Itu jualan es krim. Kenapa kakak tertarik jualan es krim? Oke, karena seperti kita tahu nih sekarang panas banget ya. Iya. Siang hari panas, jadi kita cari yang dessert apa sih yang dingin-dingin gitu. Jadi es krim, kita pilihnya es krim. Kalau gitu keunggulan dari produk kakak sendiri tuh akan banyak yang jualan es krim kayak gitu. Oke, keunggulan sendiri karena kita namanya es krim Medan. Jadi kita collab antara lokal dengan yang modern. Jadi kita combine rasanya basicnya itu lokal tapi dengan topping-topping yang modern sesuai dengan anak muda gitu. Kalau boleh tahu kayak topping modernnya tuh apa kan? Oke, KitKat, Meses itu kan sama ini es krim Medan hanya es krimnya doang kan. Kita tambahin topping dan juga tambahin rotinya sih ya. Kalau kekurangannya nih, kan tadi kelebihan, sekarang kekurangan dari produk kakak. Oke, kekurangan mungkin kita awalnya tuh lebih concern ke masalah packaging ya, karena es krim mudah meleleh, jadi itu sih. Tapi udah kita atasi dengan kita sediain sarung tangan gitu. Selanjutnya bahan baku atau pihak mana yang kakak biasa pakai gitu? Atau pakai vendor kah atau apapun itu? Maksudnya supplier Iya, suppliernya. bahan-bahan gitu ya? Iya. Oh iya. Maksudnya tanyanya apa ya? Suppliernya kakak supplier kah apa beli sendiri atau gimana? Oke, kita supplier dari luar sih, jadi kita nggak bikin sendiri, kita supplier. Jadi kita yang ngerangkai semua es krimnya gitu. Makasih kak, sekian aja. Makasih banyak kak. Terima kasih. Aku Zalfa, aku izin interview untuk beberapa untuk terkait produk kakak. Pertama aku mau nanya produk apa yang kakak jual? Nah, jadi perkenalkan juga di sini nama aku Safa, aku dari B25 jurusan Food Technology. Nah, aku di sini jual produk cookies, soft cookies gitu. Soft cookies kita tuh terbuat dari tepung labu kuning sama gula stevia. Tujuannya ini tuh aku buat memfokuskan untuk orang yang sedang program diet sama diabetes. Nah, jadi kalau misalkan orang diet sama diabetes tuh kan konsumsi apapun makanan gitu kan harus dibatasin ya. Kayak aku mikir kayak kasihan aja gitu kalau misalkan emang harus dibatasin yang emang misalkan makanan yang mereka suka tapi dibatasin. Nah, aku buat di sini tuh kayak buat produk cookies juga untuk orang-orang yang kayak diabetes sama sedang diet itu dia bisa konsumsi produk kita. Jadi kayak mungkin dia jadi nggak bosen gitu ya. Karena kan kalau gula stevia itu rendah gula kan. Jadi rasanya tetap manis cuma nggak semanis gula pasir gitu sih. Menurut kakak masalah apa kayak kekurangan dari produk kakak yang masih harus dikembangin lagi? Kalau misalkan kekurangan menurut aku sih untuk teksturnya mungkin harus lebih ratain gitu ya. Karena kan emang produk aku itu produknya nggak semuanya sama satu adonan gitu. Jadi harus samain bentuk, samain tekstur. Nah, waktu pengovenan juga kan berpengaruh ya. Kayak misalkan kita pakai suhu berapa, waktunya juga berapa, itu kan berpengaruh banget. Nah, jadi itu yang harus aku lebih perdalam lagi sih untuk bisa nyamain teksturnya. Oke, tadi aku boleh minta tolong ulangin nggak bahan baku dari cookies kakak ini apa, sama kayak misalnya kakak ngambil dari vendor atau gimana gitu? Kalau untuk produk-produk bahan baku itu kita juga beli ya kebetulan. Untuk tepung labu kuning kita beli, stevia kita beli. Nah, bahan baku lainnya itu kita pakai sea salt untuk produk pembuatannya.
Terus abis itu kita buat produk ini juga pakai gula stevia tadi sama tepung labu kuning. Nah kita tepung labu kuning itu sebenarnya kita campur juga sama tepung terigu. Nah kan kita harus nyamaratain tuh komposisinya tepung terigu sama tepung labu kuning. Nah aku buat itu jadi 1:1. Nah terus habis itu juga untuk produk ini bahan baku lainnya mungkin kayak ada choco chip, terus ada cream cheese segala macem gitu sih. Makasih Kak, segitu aja. Makasih banyak, nanti aku cobain cookiesnya. Makasih Makasih. juga. Ya.